dari sifat-sifat integral lipat 2. Sifat-sifatnya ada 5. Di sini, di sifat-sifat integral ini, kita punya dua fungsi, masing-masing fungsi dua variabel, yaitu f sama g itu ya. F-nya fungsi dua variabel, x dan y, dan g-nya juga fungsi dua variabel, x, y. Ini kontinu pada daerah yang terbatas, yaitu daerahnya R. Maka nanti kita akan punya 5 sifat untuk integral lipat 2-nya. Yang pertama, ketika fungsi f itu saya kalikan dengan c, kemudian saya ambil integral lipat 2-nya, dA, gitu ya. C-nya nanti bisa keluar dari integral. Jadi seperti ini. C dikalikan integral lipat 2 dari suatu fungsi fx, y, dA pada suatu daerah R, gitu ya. Dengan catatan C-nya itu adalah suatu konstanta. Kemudian, kalau saya punya dua fungsi, saya jumlahkan atau saya kurangkan, kemudian saya ambil integralnya pada daerah R, dA, gitu ya. Nanti akan sama saja dengan saya mengintegralkan masing-masing fungsinya, yaitu integral lipat 2 dari f, dA pada daerah R, ditambah atau dikurangi integral lipat 2 dari suatu fungsi G, dA pada suatu daerah R, kayak gitu. Kemudian sifat yang ketiga, kalau saya punya suatu fungsi fx, y, hasil integralnya itu positif, ini nanti terpenuhi ketika fungsi fx, y-nya ini juga merupakan fungsi yang positif pada daerah R. Kayak gitu. Nah, kemudian ketika saya punya dua fungsi, yaitu misalnya f dan g gitu ya, kemudian f itu lebih besar dari g pada daerah R, maka nanti hasil integralnya itu bisa dipastikan bahwa integral lipat 2 dari f dA pada daerah R itu pasti lebih besar sama dengan integral lipat 2 dari g dA pada daerah R. Kayak gitu. Nah, selanjutnya yang kelima, ini ketika kita punya daerah R-nya itu terbagi menjadi dua, yaitu daerah R1 dan R2. Maka nanti kita bisa menghitung integral F pada daerah R, integral F dA pada daerah R gitu ya, itu akan sama saja dengan integral F dA pada daerah R1, saya jumlahkan dengan integral lipat 2 dari FDA pada R2. Kayak gitu. Nah, kelima sifat ini kalian harus pahami. Kemudian kita akan membahas sifat yang kelima, kita aplikasikan ke contoh 1.4. Ini biasanya kalau sifat 1 sampai 4 ini sudah umum ya, tadi sudah kita lakukan di contoh-contoh sebelumnya, tapi kita belum melakukan di kasus yang kelima, yaitu ketika daerahnya itu, daerah R-nya itu terbagi menjadi dua. Maka bagaimana cara menghitung integral lipat 2-nya? Gitu. Oke, sekarang coba perhatikan contoh 1.4. Contoh 1.4, ini kita disuruh menentukan volume dari suatu permukaan, volume dari suatu ruang yang dibatasi oleh permukaan Z sama dengan 16 min X kuadrat min Y kuadrat. Di atas daerah R nya itu, ini identifikasinya ya, dibatasi oleh kurva Y sama dengan 2 akar X, kemudian garis Y sama dengan 4X min 2, dan sumbu X. Kayak ini. Ingat prinsipnya, ketika kita ketemu soal seperti ini, tadi langkah pertama yang harus kita lakukan apa? Sketsa. Ya, sketsa. Sebelum sketsa, apa? Tentukan R. Ya, identifikasi R ya. R-nya nanti biasanya pada bidang XY. R-nya ini dibatasi oleh apa aja di soal ini? Y sama dengan 2 akar X. Selanjutnya, 2 akar X. Y sama dengan 4X min 2, kemudian sumbu X. Ini kan? Kemudian, langkah selanjutnya apa? Fungsinya.
Fungsinya yang mana? Yang ini. 16 dikurangi X kuadrat dikurangi Y kuadrat. Gitu ya. Nah, setelah kita sudah melakukan identifikasi ini, langkah selanjutnya apa? Membuat sketsa. Sketsanya gimana ini? Kita punya sumbu X, kemudian kita juga punya sumbu Y. Nah, sekarang perhatikan batasan dari R-nya. R yang pertama, Y-nya sama dengan apa? 2 akar X. 2 akar X itu gimana gambarnya? Y sama dengan 2 akar X gimana gambarnya? Halo? Ini gimana gambarnya? Ingat kalkulus 1. Kalau saya punya Y sama dengan akar X, gambarnya gimana? Melengkung ke bawah, Bu. Melengkung ke? Masa ke bawah? Ke atas. Begini. Begitu kan? Ini kiri. Nah, sekarang di sini ada pengali 2. Berarti seakan-akan ini itu di stretch ke atas, ditarik ke atas gitu kan? Sejauh 2. Berarti nanti gambarnya agak naik kan? Iya, Bu. Begini. Nah, ini Y sama dengan 2 akar X. Oke, batasan selanjutnya apa? Y sama dengan 4X plus 4X min 2. Kita punya Y sama dengan 4X min 2. Kalau X-nya 0, Y-nya berapa? Min 2. Min 2. Min 2. Kemudian kalau Y-nya yang 0, X-nya berapa? Y-nya 0. X-nya Min setengah. Min Setengah. setengah gitu ya. Berarti gambarnya gimana? Ini nanti lanjut ke sana gitu ya. Oke, saya punya X-nya 0, Y-nya min 2. Berarti kira-kira min 2 ada di sinilah ya. Ini 0, min 2. Kemudian kalau X-nya 0, X-nya setengah, Y-nya 0. Y-nya 0 di sini. Oh, berarti nanti ya kira-kira ada di sini. Ini nanti setengah, 0. Gini kan? Dia berupa garis lurus kan ini? Ini garis lurus kan? Iya, Bu. Nah, berarti nanti dia pasti garis lurus yang melalui 2 titik ini kan? Melalui 2 titik ini. Ini ke sana, pasti dia nanti akan terus ke sana, lurus ke sana gitu kan? Gitu. Kemudian tadi batas yang satunya ini ke sini. Ini. Kemudian dibatasi oleh siapa lagi? Sumbu X ini ke sana kan? Sama saja dengan apa? Y sama dengan 0. Berarti daerahnya yang mana? Yang Ini termasuk nggak? enggak, Bu. Enggak. Berarti daerahnya yang ini kan? Termasuk. Masa termasuk? Kan tadi lengkungan Y sama dengan 2 akar X kan di atas doang kan? Karena kan positif ini. Plus 2 akar X. Nggak mungkin ini ke bawah gitu kan? Berarti ini kan nggak termasuk. Berarti daerahnya yang di sini. Nah, kalau tidak termasuk, biar tidak membuat bingung, ini langsung dihapus saja. Oke, berarti daerahnya jadi seperti ini. Nah, langkah selanjutnya, berarti kita mencari titik potong. Titik potongnya di mana? Di sini. Kok kehapus? Mencari titik potongnya di sini kan? Berarti kita punya titik potong antara Y sama dengan
2 akar X dan Y sama dengan 4X min 2. Berarti kita cari titik potongnya, yaitu Y sama dengan Y. Y yang pertama kita punyanya 2 akar X, yang keduanya 4X min 2. Berarti kalau kedua ruas ini saya kuadratkan, boleh nggak? Boleh. Sama dengan 2X min 1 dikuadratkan, gitu kan? Ini jadi apa? Jadi X sama dengan 2X. 4X kuadrat min 4X plus 1, gini. Iya, Bu. Oke, berarti kita punya apa? 4X kuadrat min 5X plus 1. Ini 0, gitu ya? Ya nggak? Selanjutnya, kita punya 4X kuadrat min 5X plus 1 sama dengan 0. Berarti saya punya X kuadrat min 5/4X plus 1/4 sama dengan 0. Begini. Iya, Bu. Nah, ini faktornya berapa ini? X kurang 1/4. Begini. Iya, Bu. Bisa, Bu. Harusnya kok positif. Ini min 5 per, ini kan min 4/4. Oke. Benar ya? Seperti itu? Coba deh ini di ya nggak? Di sini 1, berarti di titik ini jadinya titik berapa di sini? 1, kalau X-nya 1, Y-nya berapa? 2. Di titik ini berarti 1,2, gitu kan? Oke, seperti ini. Nah, selanjutnya, tadi kita mau ngapain tadi? Menentukan volumenya. Volumenya tadi ditentukan dari mana? Volumenya ditentukan dari integral lipat 2 dari suatu daerah R, fx, y, dA. Gini kan? Berarti integral lipat 2, fx, y-nya yang mana? Yang ini. 16 min berapa? X kuadrat min Y kuadrat. Nah, sekarang kalian mau terhadap apa dulu ini integralnya? Vertikal atau horizontal penampaknya yang mudah? Kalau daerah R-nya kayak gini. Halo? Kalau daerah R-nya yang di sini, kira-kira saya baiknya mengambil penampang vertikal atau penampang horizontal? Horizontal. Vertikal. Horizontal. Kalau vertikal, oke, kita lihat dua-duanya. Kalau mau vertikal berarti kayak gini. Kalau saya geser ke kiri, si garis oranye ini, dia menyapu R. Oke, masih sesuai. Tapi ketika yang oranye ini kita geser ke kanan, dia menyapu R. Batas bawahnya masih sama. Ini. Tapi ketika melintasi ini, batas bawahnya sudah nggak sama, kan? Iya nggak? Berarti kalau mengambil penampang vertikal, kita mengambilnya dx. dy dx berarti, karena tadi kalau saya mengambil yang oranye ini, berarti dia mewakili batas bawahnya di sini.
kemudian saya geser ke kanan, dia nanti batas bawahnya juga pasti akan bergeser kan? Ya enggak? Ya, Kalau Bu. saya geser ke kanan, jadi seperti ini. Batas bawahnya sudah beda lagi. Nah, berarti kalau kasus kayak gini, ini harus saya pecah jadi 2 daerahnya. Saya punya daerah R1 dan R2. Berarti di sini nanti kita punya dy dx untuk R1 ditambah integral lipat 2 untuk fungsi yang sama 16 min x kuadrat min y kuadrat dy dx untuk batas yang R2. Wah, kayak gitu. Nah, sekarang coba perhatikan untuk batas R1, dy-nya nanti, itu nanti berarti apa? dy-nya apa batas bawahnya? Sumbu X ini kan? Sumbu X ini identik dengan apa? Sumbu X ini identik dengan apa? Garis Y sama dengan 0. Berarti batas bawahnya siapa? Yang R1. Ini 0. Batas atasnya? Di titik ini kan keluarnya? Titik Ya, ini Bu. mewakili siapa? Akar X. Y sama dengan 2 akar X. Berarti ini 2 akar X. Nah, sekarang kita menentukan batasan X. X-nya untuk daerah R1 paling kecil di mana? Di sini. 0. 0. Paling gedenya di mana? Di sini. 1. Tengah. Nah, untuk daerah R2-nya, berarti batasan Y yang paling kecil, dia di sini kan? Dia masuk pertama kali kan ini. Ini itu mewakili garis yang biru ini. Garis biru ini tadi garis apa? Y sama dengan 4X min 2. Berarti batas bawahnya di sini itu adalah 4X min 2. Batas atasnya di sini. Dia keluar di sini. Oh, berarti batas atasnya 2 akar X. Kayak gitu. Kemudian X yang paling kecil di R1 itu dia dimulai di sini. Ini batas X berapa yang di sini yang kecil? Setengah. Gedenya di mana? Gedenya di sini tadi kan? Yaitu 1. Kayak gini. Nah, ini kalau penampang vertikal. Nanti lanjutkan, hitung. Nah, kalau mau mengambil penampang horizontal, jadinya gimana? Penampang horizontal berarti V-nya nanti integral lipat 2, 16 min X kuadrat min Y kuadrat. Kalau horizontal berarti apa dulu? DX, DY. Kalau DX, DY berarti nanti kita ngambil penampangnya penampang vertikal. Berarti kita tarik garis vertikal ke arah sana gitu. Nah, kemudian kalau kita horizontal. Kalau kita ambil garis biru yang horizontal, kalau kita perhatikan garis biru horizontal ini kalau saya tarik ke atas dia menyapu semua daerah, saya tarik ke bawah jika dia menyapu semua daerah. Berarti kita nggak perlu memecah menjadi 2 daerah. Berarti kalau penampang vertikal cukup 1 integral seperti ini. Nah, berarti batas bawahnya di mana? Batas bawahnya di titik ini kan? Dia masuk pertama kali ke R di sini. Berarti titik ini mewakili siapa? 2 akar X. Y sama dengan 2 akar X. Tapi yang kita butuhkan itu batasan siapa di sini? X. Y. Berarti ini harus kita ubah. Ini X-nya jadi apa ini? Kalau saya punya Y sama dengan 2 akar X. Akar X sama dengan Y per 2 gitu kan? Berarti X-nya sama dengan apa? Akar Y per 2. Y kuadrat per 4. Kok akar? Kuadrat dong. Oh iya. Ya, Y kuadrat per 4. Berarti ini batas bawahnya jadi
Y kuadrat per Kuadrat per 4. batas atasnya keluarnya di sini. Keluarnya di sini nih. Ini tadi Y sama dengan 4X min 2. Berarti X-nya sama dengan apa? Y plus 2 dibagi 4. Berarti batas atasnya di sini jadi Y plus 2 semuanya dibagi dengan 4. Kemudian untuk batas Y-nya, kita lihat sumbu Y-nya. Y paling kecil di sini. Ini batasan berapa di sini? Y paling kecil di sini? 0. Di sini 0. Kemudian batasan Y paling gede tadi di sini. Yaitu 1. X-nya 1 mengakibatkan Y-nya 2. Jadi kayak gini. Ada 2 cara ya. Atau ini. Ini nanti lanjutkan. Nah, Bu, tadi 2 dari mana, Bu? 2 itu dari sini tadi. Ini kan X-nya 1 nih. Tadi titik potong ini tadi kan diperoleh 1 nih. Nah, 1 di sini, kalau X-nya 1 berarti saya substitusikan ke sini. Akar 1 berapa? 1 kali 2, 2. Oh, berarti Y di sini itu 2. 1,2. Kayak gitu, Popo. Ya, Bu. Makasih. Nah, selanjutnya, tadi coba perhatikan. Ini kita punya 2 cara. Cara penampang vertikal, cara penampang horizontal. Kalau kita menggunakan cara vertikal, berarti saya punya daerah R-nya tadi dipecah jadi 2 gitu ya. Ini F, X, Y untuk R1 ditambah R2, F, Y, DA kayak gini. Nah, masing-masing batasnya kayak gini. Ini tadi kita menggunakan sifat integral yang ke-5. Kayak gitu. Nah, nanti kalau kalian benar hitungnya, harusnya menggunakan penampang vertikal maupun penampang horizontal, itu nanti hasilnya harus sama. Kayak gitu ya.